Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? TV ya Habib. Kenapa? Halaman sakit. Oh sakit. Oke. Oh baik sakit ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin salah satu laki-laki bisa mimpin doa. Oke. Ayo. Kita akan belajar mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial, yang mana kita melanjutkan materi yang kemarin atau berpikir komputasional. Oke. Capaian pembelajaran. Mungkin salah satu ada yang mau dibacakan? Yang depan? Apa ini? Saya Ya. Mendefinisikan konsep saat generatif, menjelaskan kualitas data dalam KA, menerapkan KA generatif pada tujuan. Nih, tujuannya sampingnya boleh dibacakan. Apa ini? mendefinisikan KA generatif, menjelaskan kualitas data dalam KA, menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari, menerapkan etika dan risiko penggunaan KA generatif. Oke, yang pertama, saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, tidak mati. Sepakat? Sepakat. Kita lanjut. Masih ingat yang materi kemarin berpikir komputasional apa? Berpikir secara sistematis. Ada apa saja unsurnya? Yang pertama apa? Dan algoritma, ada 4. Oke, kita lanjut. Apa itu AI? Tanya robot. Bot yang bisa berpikir kayak manusia. Bot yang bisa berpikir kayak manusia. Terus apa lagi? Mengetahui segalanya. Siapa lagi? Teknologi. Apalagi ada lagi? Sudah ya? Oke. Kita bahas yang bisa meniru manusia. Contohnya pengenalan wajah. Ada lagi membantu pekerjaan manusia. Contohnya ada Gemini, Jet, dan Cici. Siapa yang biasa pakai Gemini? Biasanya buat apa? Hah? Buat gambar? Buat belajar game. Bikin sinematik. Canva juga. Sebenarnya di web Gemini, di web AI itu sudah disimpan jawabannya, itu sudah ada kesimpan semua ini dimasukkan. Maka ketika kalian tanya, yang keluar itu jawabannya yang telah disimpan. Contoh, kalian kalau di Gemini atau di aplikasi yang lain pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, nanti terus Gemini-nya juga nggak akan tahu karena tidak dimasukkan kosakatanya bahasa daerahnya gitu. Dalam keseharian, contohnya menggunakan AI dalam sehari-hari untuk apa? Sehari-hari pendidikan kalian cari apa di pendidikan? Jawaban yang susah dimengerti. Kalau di sekolah itu, kalau di perusahaan atau di industri, buat apa? Ya, kalau untuk pekerjaan buat apa? Pakai bantuan itu. Membuat tabel. Atau lagi membuat apa? Media sosial untuk promosi. Ya biasanya itu pendidikan. Desain ini biasanya kalian desain pakai apa? Canva. Sudah bisa semua? Bisa. Mudah kan di Canva? Nah, mudah karena sudah ada elemennya, tinggal masukkan. Kalau kalian bingung, tinggal cari saja kan? Tinggal cari, sudah ada. Ini contoh.
Ini. Oke. Asli atau palsu? Palsu. Kenapa? Mau lihat di situ. Lihatin. Kenapa bisa palsu? Nggak kelihatan nyata. Padahal kan sama-sama loh. Positif, ya kan? Yang satu ini adalah negatif. Makanya nanti ada kita bahas resikonya. Oke. Ini tantangan makanya. Ada namanya resiko. Satu. Apa ini? Transparansi dan keadilan. Biasanya itu dimanipulasi. Yang di copy. Kalau harus namanya ada namanya video-video itu yang punya hak cipta. Tidak boleh diedit sembarangan. Ya, selanjutnya apa ini? Dan hoax kayak tadi itu. Tadi yang video kedua adalah hoax itu, nggak asli. Terus yang selanjutnya bias dan hasil itu belum tentu ya. Hasil dalam AI itu akurat. AI palsu. Apa ini? Mendeteksi bahwa ini tuh konten asli atau konten palsu. Biasanya kalau di Facebook atau itu ada namanya judi online. Yang bicara Raffi Ahmad, kemudian artis-artis itu dilihat nanti. Ada caranya mendeteksi. Deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara, video sehingga meyakinkan. Jadi videonya itu kayak asli, tapi ternyata palsu. Ada yang tanyakan? Yang pertama, nih wajahnya, bibirnya, kacamata, analisa rambut dan wajah. Biasanya gini, kalau video buatan AI itu tidak jernih, biasanya ada agak pudar-pudarnya. Kalau nggak pakai kacamata, biasanya pakai pertukaran wajah ini. Teknik cara membuatnya itu ada nama pertukaran wajah. Kemudian sinkronasi gerak bibir, mulut, wajah, sertakan wajah seseorang diambil dan diterapkan pada wajah orang lain. Pindah, ya kan? Laki-laki dipindah kayak artis Korea, wajahnya saja. Bisa. Hampir ada yang mirip juga sama. Kemudian ada voice cloning, meniru suara seseorang. Biasanya kalau harus pakai prompt atau prompt itu untuk menentukan. Nih, prompt adalah perintah, pertanyaan, atau instruksi yang kita berikan kepada model seperti apalagi Gemini. Kalian mau membuat foto, membuat video, tapi kalian harus nulis yang mau dibuat itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau ditanyakan. Kalau tidak ada, lanjut. Contohnya ini. Contoh ya. Ini memiliki basis transparan, mudah, tanpa teks. Biasanya konten pada layar komputer adalah proses modeling. Ini. Nah, itu pakai foto saya. Nanti kalian buat problemnya dikasih. Ini cuma foto wajah. Nih, foto wajah dikasih instruksi seperti itu, nanti akan muncul jadinya gitu. Kita lanjut. Ada lagi tanyakan? Tidak ya? Dua. Ini gabung ya. Tiga. Kadang nanti ya. 4. Foto bersama bensin. Ayo kelompok ini silakan maju. Perhatikan. Apa? Gak apa-apa nanti. Perhatikan. Perhatikan dari kelompok pertama. Dibacakan apa tadi?
Bapak ini sedang berpegang tangan dengan Caemon bukan kita dan sedang berfoto studio dengan busana. Mirip, mirip. Hah? Oh, kelompok dua. Ayo kelompok dua. Maju ke depan silakan. Ikut sini. Oh. Oke, saya ketik dulu. Ini mau dijaga atau nggak usah? Ya, bentar. Sedang berfoto di CS Studio. Belum. Ketujuh. Ini aja. Ketujuh. Tanpa merubah wajah. Semua memakai pakaian apa? Hitam putih. Oh. Menghasilkan gambar. Kita beri tepuk tangan. Pertama, intinya etika itu adalah kesopanan atau perilaku. Oke, lanjut. Bagaimana cara mendeteksi defek atau AI palsu? Tadi apa saja? Lihat wajahnya, bibirnya, rambutnya, kacamatanya. Oke, berarti kalian sudah paham semua. Baik, sebelum kita tutup, ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak ada. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.